selamat datang di channel Andre 31. Dan kali ini kita akan belajar tema 7 subtema 3 di mata pelajaran matematika. Ini adalah video materi dan tugas. Jadi di sini nanti ada materi yang baru dan tugas yang baru juga. Di sini kita akan belajar 3 materi baru mengenai pecahan. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Untuk materi yang pertama yaitu kita akan mengenal pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat. Di sini bisa kalian lihat ya, ini kakak terangkan. Nah, judulnya ada di sini, yaitu pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat. Di bawah itu ada contohnya ya. Di sini yaitu adalah bagian gambar yang diarsir adalah pecahan. Nah, bagian gambar yang diarsir itu adalah gambar yang berwarna gelap. Di sini kakak jelaskan ya, kakak pakai warna kuning aja deh. Nah, di sini ini adalah gambar yang diarsir. Oke, nah, di sini kita akan belajar yaitu pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat. Di sini ada contoh yaitu dari pecahan setengah. Jadi satu kotak itu dipecah menjadi dua, atau dibelah menjadi dua, atau dipotong menjadi dua. Terserah kalian nyebutnya seperti apa. Jadi ada satu kotak itu dipisahkan sama garis menjadi dua bagian. Ya, ini bagian pertama yang warna kuning ini, yang bagian kedua yang warna putih ini. Makanya dibilang atau disebut dengan 1/2. Atau bisa disebut juga dengan setengah. Oke ya. Nah, terus yang kedua di sini ada contohnya yaitu 1/3 atau bisa disebut dengan sepertiga. Nah, sepertiga ini itu adalah satu kotak dibagi menjadi, oke ya, kakak jelaskan dulu. Untuk kotaknya ini terserah, mau kalian ganti dengan lingkaran atau bagaimana itu terserah. Tapi biasanya contoh yang umum yaitu menggunakan kotak. Nah, di sini ada satu kotak dipecah menjadi 3 bagian. 1, 2, 3. Dan yang diarsir itu cuma satu. Yang warna ini, yang warna kuning. Makanya di sini penyebutnya itu 1 dan pembilangnya itu 3. Jadi satu kotak dibagi 3. 1/3 atau bisa dibilang sepertiga. Nah, di sini juga ada satu kotak yaitu dibagi menjadi 4 bagian, yang diarsir adalah satu kotak, berarti di sini ada 1/4. Satunya ini diperoleh dari mana? Satunya ini diperoleh dari kotak yang diarsir ini, yang diwarnai ini. Kotak yang diwarnai ini kan 1, jadi di sini penyebutnya 1. Dan per pembilangnya ini, pembilang ini adalah angka yang di bawah ini ya, kalau penyebut adalah angka yang di atas. Pembilangnya itu 4 didapat dari mana? Karena kotaknya dipecah menjadi 4. 1, 2, 3, 4. Sama ya, jadi disebut dengan 1/4 atau 1/4. Dalam membuat pecahan, membagi gambar harus sama besar. Nah, kalau kalian membuat pecahan, kalian buat gambarnya itu harus sama besar ya. Kan yang di sini tadi satu kotak nih, yang contoh yang setengah ini. Nah, ini harus sama besar, harus ada di tengah-tengah garisnya. Kalau ini 1/3, kotaknya ukurannya sama, harus sama. Tidak boleh yang sini gede, yang sini kecil, yang sini gede. Itu tidak boleh. Nah, terus perhatikan gambar yang menunjukkan pecahan setengah berikut ini. Ini contohnya sama kayak yang tadi ya. Contoh yang benar dalam membuat pecahan itu adalah contoh yang ini. Nah, yang ini. Karena kotaknya sama. Nah, kalau yang ini, yang satunya kecil, yang satunya besar atau gede, ini tidak boleh. Gambarnya salah seperti ini. Oke ya, itu adalah tadi pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat. Kita masuk ke materi yang kedua. Untuk materi yang kedua ya, ini di sini kita akan belajar menentukan dan menulis pecahan dari sekelompok benda. Perhatikan kumpulan gambar bangun berikut ini. Nah, di sini banyaknya bangun, di samping adalah 2. Di sini ada 2 ya. Ada 2 benda, yaitu 1, 2. Bangun yang diarsir dapat dinyatakan dengan pecahan. Nah, yang diarsir itu, yang digambar itu berapa? Di sini ada 1 ya, warnanya agak hitam ini, itu adalah yang diarsir. Jadi yang diarsir sebagai penyebut ditulis 1, karena yang diarsir itu cuma 1. Dan pembilangnya ini adalah jumlah dari bendanya itu sendiri.
atau bangunnya sendiri. Di sini bangunnya ada 2 ya, 1, 2. Jadi di sini pembilangnya ada 2, seperti itu. Contoh berikutnya juga sama. Banyak bangun di samping adalah 3. Di sini ada 3 bangun. Dan bangun yang diarsir dapat dinyatakan dengan pecahan sebagai berikut. Di sini ada 3 bangun, berarti pembilangnya yaitu 3 ya. Dan yang diarsir ini cuma 1, jadi penyebutnya 1. Seperti itu. Terus di sini contoh selanjutnya sama dengan contoh ke-1 dan ke-2, cuman bedanya di sini ada 4 bangun. Nah, ada 4 berarti 1/4, karena yang diarsir cuma 1. Oke ya. Nah, kita masuk ke materi yang terakhir atau yang ketiga, disuruh membuat pecahan dari tugas yang sudah ada. Di sini dijelaskan, nyatakan banyak laki-laki atau perempuan dalam bentuk pecahan. Jadi nanti ada laki-laki dan perempuan, di sana kalian disuruh ngitung. Ada berapa yang laki-laki dan ada berapa yang perempuan. Di sekolah, murid-muridnya terdiri dari murid laki-laki dan perempuan. Misalnya jadwal piket tiap hari, banyaknya murid laki-laki dan perempuan berbeda-beda. Kita bisa buat bentuk pecahannya. Oke, contoh yang pertama yaitu di sini ada 1 perempuan, di sini ada 1 laki-laki. Dan cara mengerjakannya yaitu ditulis dulu banyaknya anak adalah 2. Di sini ada 2 kan. Banyaknya anak laki-laki adalah 1 dari total 2 anak. Pecahan yang menyatakan banyaknya anak laki-laki adalah, nah untuk mencari pecahannya itu tergantung dari soalnya. Kalau soalnya yang ditanyakan adalah anak perempuan, berarti kalian cari yang anak perempuan. Tapi kalau anak laki-laki yang ditanya, kalian cari anak laki-lakinya. Di sini kan yang ditanya adalah pecahan yang menyatakan banyaknya anak laki-laki. Berarti kita cari yang anak laki-laki. Anak laki-lakinya itu ada berapa? Ada 1 ya. Berarti ditulis dulu penyebutnya 1/2. 2 ini dari mana? Dari jumlahnya ini. 1, 2. Seperti itu. Yang contoh pertama ini sudah bisa ya. Terus contoh yang kedua ya ini ada contoh pecahan dari sekelompok benda. Nah, sebetulnya tidak jauh beda dari contoh yang di atas ini. Dan di sini ada contohnya. Untuk yang sekelompok benda ini, di sini banyaknya buah apel ada 4. Ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Dan buah apel yang besar itu cuma ada 1 dari total 4 buah apel. Berarti buah apel yang besar ini itu ada berapa? Nah, penyebutnya yaitu apel yang besar, karena yang ditanya adalah apel yang besar. Banyaknya buah apel yang besar dari seluruh buah apel menunjukkan pecahan. Nah, buah apel yang besar itu ada 1 karena ada 4 buah, jadi ada 4. 1/4, seperti itu. Itu contohnya dan materi yang sudah kita pelajari tadi dari materi pertama sampai yang terakhir ini. Dan sekarang kita masuk ke slide tugasnya untuk tugas tema 7, subtema 3, dan pelajaran matematika. Di sini kalian disuruh untuk ambil foto absen menggunakan kamera geotek, lalu kirimkan absennya ke nomor WA kakak, dan kerjakan soal pilihan ganda Romawi 2 dan Romawi 3 di LKS tema 7, halaman 36 sampai dengan 39. Kerjakan di LKS tema 7, jika jawaban kalian di Romawi 2 dan Romawi 3 tidak muat, silakan salin jawaban kalian di buku tulis tema 7. Dan untuk peserta didik yang tidak memiliki LKS, kalian juga boleh menulis jawaban kalian di buku tulis tema 7. Setelah selesai mengerjakan tugas, silahkan foto hasil pekerjaan kalian dan kirimkan ke nomor WA kakak sama seperti biasanya. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel Android 31. Jangan lupa tonton juga video lainnya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.